Selamat pagi Bapak dan Bapak Tatang. Di sini kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan mengenai paper review kami yang berjudul Application of BSC and AFQM Model in Small and Medium Size Enterprise. Di sini dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc, yang disusun oleh saya sendiri, Fikri Nur Hidayat, dengan NRP 6032232038, dan Bapak Angga Rizka Wilarso dengan NRP 6032232088. Next. Di sini kami ingin membahas dengan 8 bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan, yang kedua latar belakang teoritis, yang ketiga manajemen strategis, yang keempat efek sinergis model, yang kelima metodologi dan data, yang keenam hasil dan diskusi. Kemudian next. Yang ketujuh masukan tambahan dan diskusi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kemudian yang pertama adalah pendahuluan. Next. Pada paper ini, para penulis berpendapat bahwa model BSC dan FQM dapat membantu UMKM meningkatkan kinerja mereka melalui inisiatif strategis dan kegiatan operasional. Kemudian next. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan melalui kuesioner yang diberikan kepada UMKM dengan kategori karyawan 1 sampai 9 karyawan sebanyak 28,6%, 10 sampai 49 karyawan dengan besar total 38,1%, dan total karyawan 50 sampai 229 karyawan sebanyak 33,3%. Di sini responden terdiri dari manajer, manajer kualitas, manajer puncak, dan pemilik usaha. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif, korelasi, dan analisis regresi. Di sini tantangan yang dihadapi yaitu pada artikel ini dimulai dengan menyoroti tentang uniknya yang dihadapi di UMKM seperti kelangkaan sumber daya, tekanan operasional, dan semangat kewirausahaan. Faktor-faktor ini yang dapat mempersulit UKM untuk secara efektif menerapkan dan mengelola sistem manajemen kinerja. Kemudian pentingnya model manajemen kinerja ini, menurut penulis, untuk memperkenalkan model BSC dan FQM sebagai alat yang dapat membantu UKM mengatasi tantangan ini. Mereka menekankan pentingnya model ini dalam menyelaraskan inisiatif strategis dengan kegiatan operasional. Kemudian next. Di sini penulis memperkenalkan model BSC yang disajikan sebagai kerangka strategis yang dapat membantu bisnis mengukur dan mengelola kinerja di 4 perspektif utama. Yang pertama, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, kemudian perspektif proses, kemudian perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian penulis juga memberikan gambaran mengenai model FQM sebagai alat untuk menilai kualitas dan kinerja perusahaan. Elemen utamanya meliputi kriteria kinerja, penilaian, penilaian diri, dan umpan balik serta perbaikan. Dan next. Kemudian latar belakang teoritis dari paper ini yaitu yang pertama konsep manajemen kinerja yang berbeda. Manajemen kinerja seperti benchmarking, perencanaan strategis, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, CRM, kompetensi inti dan skenario, serta perencanaan kontingensi. Kemudian ada juga pentingnya modal intelektual. Perusahaan perlu secara efektif mengelola modal intelektual mereka untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Kemudian di sini juga terkait kaitannya dengan model BSQ dan EFQ, di mana BSC BSC menekankan penetapan tujuan dan penyelarasan strategis, sementara model EFQM berfokus pada kualitas dan penilaian. Kemudian yang ketiga adalah manajemen strategis.
Di sini manajemen strategis dan pengukuran terdiri dari tiga bagian, yaitu yang pertama praktik manajemen saat ini, di mana banyak perusahaan masih mengandalkan metode manajemen tradisional yang terutama berfokus pada tujuan operasional. Mereka mengadvokasi pendekatan yang lebih komprehensif yang menggabungkan tujuan strategis jangka panjang. Kemudian yang kedua, kebutuhan model sinergis, penggabungan beberapa model manajemen kinerja untuk menciptakan sistem yang lebih efektif. Mereka membahas manfaat menggabungkan model BSC dan EFQM dan potensi menambahkan model Six Sigma untuk meningkatkan manajemen kinerja. Kemudian keterbatasan model yang ada, model yang seringkali gagal sepenuhnya mengatasi kebutuhan perusahaan, terutama UKM yang mungkin memiliki sumber daya dan keahlian yang terbatas. Kemudian untuk presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Pak Angga, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Fikri atas paparannya. Selanjutnya untuk eh, bagian keempat ya, yaitu efek sinergis model BSC dan EFTM. Apa suara saya terdengar Pak Fikri? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Nah, yang pertama untuk manajemen strategis dan pengukuran kinerja adalah pentingnya pengendalian, di mana sistem pengendalian membantu perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data perusahaan tersebut, dan melacak kemajuan menuju tujuan perusahaan, serta mengidentifikasi area untuk perbaikan-perbaikan yang perlu dikendalikan dalam strategi dan pengukuran kerja tersebut. Yang kedua, kerangka kerja. Kerangka kerja ini menguraikan bagaimana data dari setiap model dapat digunakan untuk menginformasikan model lainnya dan serta berkontribusi pada pendekatan komprehensif untuk manajemen kinerja. Yang ketiga adalah keterbatasan model yang ada. Eh, Para penulis memberikan bukti dan dari pekerjaan konsultasi mereka dan penelitian empiris untuk mendukung klaim bahwa model BSC dan EFQM dapat secara efektif digabungkan dengan sistem pengendalian untuk meningkatkan eh, kinerja serta pengukuran perusahaan. Yang kelima, bagian kelima adalah metodologi dan data. Untuk metodologi dan data ini, tujuan penelitiannya, peneliti ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan model balance scorecard dan FQM di UKM, dan untuk menyarankan kemungkinan penerapan model ini ke rentang UKM yang lebih luas. Yang kedua, metodologi survei kuesioner dilakukan dengan 378 responden dari UKM di berbagai sektor. Lalu pengumpulan kuesioner ini mencakup 17 pertanyaan yang berfokus pada pengidentifikasian perusahaan, sistem manajemen mereka, dan pengalaman mereka dengan model BSC dan EFQM. Untuk sampelnya, sampel tersebut mencakup manajer manajer kualitas, manajer puncak, dan pemilik yang mewakili berbagai peran dalam perusahaan yang disurvei. Pada bagian keenam adalah hasil dan diskusi. Hasil dan diskusi ini adalah yang pertama, indikator kinerja. Artikel menyajikan tentang indikator kinerja yang paling sering digunakan oleh UKM, yaitu menyoroti kepuasan karyawan, pangsa pasar, arus kas keuangan, lalu evaluasi kinerja karyawan, lalu likuiditas total, dan pengembalian aset sebagai indikator utama. Yang kedua adalah sistem pengukuran kinerja. Studi tersebut mengungkapkan bahwa sejumlah besar UKM tidak memiliki sistem manajemen kinerja formal. Para penulis menekankan pentingnya menerapkan sistem seperti itu untuk secara efektif mengelola dan meningkatkan kinerja. Lalu pengujian hipotesis, hasil analisis statistik yang dilakukan untuk menguji hipotesis disajikan. Analisis tersebut mendukung hipotesis bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara penggunaan model BSC dan sistem pengukuran kinerja model. Namun, hipotesis bahwa penggunaan model EFQM secara signifikan terkait dengan sistem pengukuran kinerja model tidak didukung. Yang bagian ketujuh ini adalah masukan, tambahan, dan diskusi. Nah, untuk tambahan dan diskusinya, yang pertama adalah
Nah, pentingnya pendekatan strategis, di mana artikel ini menegaskan kembali pentingnya pendekatan sinergis untuk manajemen kinerja perusahaan yang menggabungkan model BSC dan EFQM dengan sistem pengendalian yang kuat. Nah, di mana pendekatan-pendekatan strategis ini bisa memberikan pengendalian perusahaan lebih baik dari tanpa dilakukan pendekatan sinergis. Yang kedua adalah penerapan di UKM. Para penulis menyoroti pengalaman mereka dalam menerapkan model BSC dan EFQM di UKM, menekankan tantangan dan potensi manfaat dalam mengadopsi model ini. Yang ketiga adalah peran penilaian diri. Pentingnya penilaian diri dalam model EFQM dibahas sebagai cara bagi perusahaan untuk dapat mengidentifikasi kekuatan dan area untuk perbaikan sektor-sektor mana dalam uh, uh, hal yang memiliki potensi untuk dapat diperbaiki untuk uh, kemajuan perusahaan. Uh, untuk poin terakhir, ini kesimpulan, poin 8. Yang pertama, temuan utama kami yaitu studi tersebut menegaskan kembali pentingnya model BSC untuk UKM. Hal ini juga menyoroti pentingnya pendekatan yang komprehensif untuk manajemen kinerja yang menggabungkan beberapa model dan menggabungkan sistem pengendalian yang kuat. Untuk rekomendasinya, para penulis merekomendasikan agar UKM memanfaatkan model BSC dan FGM untuk dapat meningkatkan perencanaan-perencanaan yang lebih strategis, lalu manajemen kinerja dan daya saing secara keseluruhan bagi perusahaan. Eh, Mereka mendorong perusahaan agar dapat mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan integrasi untuk mengelola kinerja. Yang ketiga adalah keterbatasan dan penelitian masa depan. Para penulis mengakui keterbatasan studi, terutama fokusnya pada UKM di Republik Ceko. Mereka menyarankan agar penelitian lebih lanjut dapat memperluas temuan ini dan mengeksplorasi implikasi yang lebih luas dari model BSC dan EFQM di berbagai industri dan wilayah. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 13. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.